Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria NPM 2441120. My class in Management 24B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum atau legalitas dalam studi kelayakan bisnis. Mengapa aspek hukum sangat penting? Karena meskipun suatu bisnis memiliki modal yang besar, pasar yang luas, dan keuntungan yang menjanjikan, bisnis tersebut tetap beresiko apabila tidak memiliki legalitas yang lengkap. Misalnya, usaha dapat dikenai sanksi administratif, denda, bahkan penutupan oleh pemerintah apabila tidak memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, sebelum mendirikan sebuah usaha, pelaku bisnis harus memastikan bahwa seluruh izin dan dokumen legal telah dipenuhi. Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa hal yang dianalisis pada aspek hukum. Pertama, bentuk badan usaha. Pemilik usaha harus menentukan bentuk badan usaha yang sesuai dengan kegiatan bisnis di Indonesia. Terdapat beberapa bentuk badan usaha seperti usaha perseorangan, CV, firma, koperasi, maupun personal terbatas atau PT. Pemilihan bentuk badan usaha akan mengaruhi tanggung jawab pemilik, sistem pajakan, proses perizinan, serta kemudian memperoleh pendanaan dari investor atau lembaga keuangan. Yang kedua, ada perizinan usaha. Setiap bisnis harus memiliki izin usaha sesuai dengan bidang yang dijalankan. Saat ini, pemerintah telah menyediakan sistem perizinan secara online melalui Online Single Subscription atau OSS. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh nomor induk berusaha atau NIB yang berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan. Selain NIB, beberapa jenis usaha yang memerlukan izin tambahan sesuai dengan sektor usahanya, misalnya izin operasional, izin lingkungan, atau sertifikat tertentu. Ketiga, legalitas produk dan kelayakan intelektual. Jika perusahaan menghasilkan suatu produk, maka produk tersebut harus memenuhi standar yang berlaku. Sebagai contoh, produk makanan dan minuman harus memiliki izin edar dan jika diperlukan sertifikat halal agar aman dikonsumsi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga perlu melindungi aset intelektual seperti merek dagang, hak cipta, hak paten, atau desain industri. Perlindungan ini bertujuan agar produk atau inovasi yang dimiliki tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Keempat, aspek perpajakan. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan bisnis, perlu dianalisis apakah perusahaan telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, memahami kewajiban perpajakan, serta mampu memenuhi seluruh kewajiban tersebut secara tepat waktu. Kepatuhan terhadap pajak menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan usahanya secara profesional dan bertanggung jawab. Kelima, ketenagakerjaan. Aspek hukum juga mencakup hubungan antar perusahaan dan karyawan. Perusahaan wajib mematuhi peraturan ketenagakerjaan seperti memberikan perjanjian kerja yang jelas, membayar usaha sesuai ketentuan, memberikan jaminan sosial, menjaga keselamatan kerja, serta memenuhi hak-hak pekerja lainnya. Yang keenam, ada aspek lingkungan. Beberapa jenis usaha memiliki dampak terhadap lingkungan sehingga memerlukan izin lingkungan dan wajib mematuhi peraturan mengenai pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, maupun pengendalian pencemaran. Perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan dapat dikenai sanksi hukum, bahkan izin usaha yang dapat dicabut. Oleh karena itu, aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis. Manfaat aspek hukum dan studi kelayakan bisnis. Beberapa manfaat dari aspek hukum antara lain menjamin bahwa usaha dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko sengketa hukum dan sanksi dari pemerintah, meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis, mempermudah perusahaan memperoleh pembiayaan dan dari bank atau investor, menjadi dasar bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan memenuhi seluruh persyaratan hukum tersebut, perusahaan dapat menjalankan bisnis secara aman, profesional, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang di masa depan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.